mulai? Ya, kita mulai. Siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Uh-uh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Gorengan Sore Yoi, bersama gua dan Mas Adam dan saya Fakih. Kali ini kita mau coba ini aja ya. ngobrol-ngobrol nyantai aja biasanya sebenarnya. Ngobrol santai aja lah ya. Oke. Pertanyaan juga standar-standar semua nih. Mm-mm. Seputar desainer lah ya. Iya. Kan Mas Adam profesinya sebagai desainer nih. Iya. Ya, macam-macam sih. Tapi kan cuman kerja sekarang lagi di interior Mas ya. Ya. Nggak pakai mas dong, pakai bro aja. Iya. Tapi yang kayak gini-gini emang nggak akan kita kasih. Oke bro, bersama Bro Adam. Yoi. Saya pertama nih. Saya nanya nggak jelas juga, saya kopas dari AI aja. Mm-mm. Oke, selesai. Terima kasih. Oh, belum. Belum dong. Oh, iya, oke. Baru mulai. Pertama, pengalaman dan latar belakang. Apa yang memotivasi Bro Adam untuk menjadi desainer? Oke. Latar belakang saya ini. Gorengannya melempem dong. Gorengannya Kalau melempem. jawabannya gitu. Oke. Sebenarnya sih nggak ada alasan ya jadi desainer itu. Interior design khususnya ya. Dari SD udah interior ya? Enggak. Dari Udah SD itu gue APCD tukang gambar. Tukang gambar gitu kan. Gambaran aja gitu. Lu inget gak kertas karbon buat duplikat? Gitu kan. Awal-awal gue belajar gambar adalah gue menduplikat komik yang gue baca. Gitu. Sampai yang lucunya gue nggak bisa ngikutin kolom dalam tulisannya. Gitu kan. Terus jadi kenapa bisa dibilang ke interior design itu karena kecemplung. Gitu. Gue harusnya milihnya DKV tapi nggak masuk. Oh gitu. Jadi masuk interior ya udahlah. Gambarnya jiplak ya berarti. Ya. Follow kalau kata tren kemarin itulah YOLO, you only live once. Jadi ikutin aja udah gitu. Lanjut ya. Oke. Bagaimana Mas lagi Bro Adam mulai karir sebagai desainer? Gue awal karir itu sebenarnya sebagai 3D artist. Tahun berapa boleh disebut? 2010 ya? 2010. Berarti udah lumayan ya pengalamannya. Iya, 10 tahun lebih lah ya. 10 tahun lebih. Dan dari 3D artist, terus eksibisionis, bukan eksibisionis yang aneh-aneh ya. Maksudnya desainer booth, exhibition, pameran gitu kan. Terus masuk ke kontraktor, masuk ke desain juga. Sedikit berkembang di drafting. Lama-lama ngedesain plus sedikit drafting, sedikit 3D juga. Jadi komplit sih sebenarnya. Kayak gitu. Tadi pertanyaannya apa? Bagaimana mulai karir? Oh, mulai karir. Ya itu kurang lebih sih ya. Iya. Oke. Next. Kalau PT-nya nggak mau disebut? PT nggak usah disebut lah ya. Nggak usah ya. Nggak usah. banyak. Nah, jadi setiap perusahaan itu sebenarnya pada dasarnya ada kekurangan dan kelebihan gitu ya. Nggak enak lah kita sebut ya. Iya. Di Disclosure aja lah. Iya. Disclosure. Oke, off-cam aja nanti. Yang ketiga, apa proyek yang paling Bro Adam sukai dan mengapa? Proyek yang paling disukai itu sebenarnya proyek yang nggak banyak mikir. Proyek yang gampang itu sebenarnya nggak ada proyek yang gampang sih ya. Proyek itu pada dasarnya nggak ada yang gampang, semuanya susah karena semuanya harus di-maintain dengan baik. Gitu. Yang membedakan itu adalah kliennya sih. Ya, kliennya itu ada yang easy atau yang mungkin bisa dibilang gampang, tapi ada juga yang bisa dibilang nggak mudah mendekati dan berkomunikasi, atau ibarat kata lebih kepada bener nggak sih apa yang ingin dia ungkapkan itu bentuknya seperti ini gitu. Lebih kayak seperti itu ya. Nah, kalau dibilang proyek yang paling disukai itu ya proyek yang dimana kita bisa ngehandle semuanya dari awal sampai selesai, kita benar-benar menikmatinya ya. Dalam arti menikmati itu adalah komunikasi lancar, ibarat kata nggak banyak drama. Itu walaupun proyek banyak drama itu ya
Udah umumnya. Itu sebenarnya umum ya. Umum itu lumrah itu kalau dalam dunia desain itu proyek banyak drama itu umum. Apalagi angkanya udah banyak nolnya belakangnya. Nolnya belakang itu udah kayak tergandeng gitu lah, udah. Makin gede dramanya. Dramanya makin besar. Tapi sebenarnya misalkan nih contoh nih, saya mau bikin rumah lah kan, desainernya desainer 3D ya. Cenderung ke bangunan dong, bukan yang ke gambar 2D atau apa gitu kan. Ya sebenarnya kecenderungnya macam-macam bangunan dia. Misalnya Mas Adam, saya mau bikin rumah 3 lantai. Terus kondisinya kamar sekian, ini sekian. Tapi saya nggak banyak revisi gitu. Itu kategori yang Bro Adam suka nggak tuh? Nggak banyak revisi. Jadi misalkan Mas Adam sekali pengajuan, klien langsung, ini suka nih. Oh itu pernah. Yeah. Pernah, tapi bukan rumah tinggal sih, waktu itu ngerjain booth ya, exhibition. Pas keluar gitu, oke, deal kelar. Jadi kayak udah gitu ngaso. Sisanya ngaso, ngapain dia. Iya. Kayak gitu. Nggak pelunasan nih. Iya, pelunasan aja. Gitu. Nah, tolong tuh para klien diperhatiin. Oke, next. Apa yang Bro Adam pertimbangkan saat membuat keputusan desain? Yang dipertimbangkan ya, di untuk poin-poin penting berarti ya, untuk mengambil keputusan desain adalah mengambil keputusan itu sendiri. Itu penting banget, karena kalau nggak segera diputuskan susah itu. Biasanya sih gitu ya. Jadi keputusan desain itu sangat berpengaruh terhadap ya seperti yang tadi sempat dijelasin, apakah ini sudah sesuai dengan ekspektasi desain dari klien. Nah, pada saat itu sudah sesuai, ya kita ekspektasinya klien langsung segera eksekusi. Oke, eksekusi, SPK turun dan sebagainya, proyek jalan. Seperti itu. Saya coba kembangin pertanyaannya. Misalkan nih ada klien bahwa udah bikin nih kamar sekian, maunya sekian. Tiba-tiba dia komplain masalah warna. Saya warna nggak maunya kayak gini, maunya misalkan abu-abu deket ke putih gitu. Sedangkan Mas Adam sendiri kan sebagai desainer biasanya kan tahu ya bahan ya. Kalau warna ini tuh di pasaran itu susah dicari gitu. Dan bakal ntar setelah di proyeknya dikerjain, harga bakal membengkak atau gitu. Itu kira-kira pernah nemu yang kayak gitu kan? Sebenarnya pernah nemuin gitu ya, ada aja sih klien yang seperti itu yang bisa dibilang apa ya istilahnya bahasa sekarang itu. Sebenarnya sih bukan galau, mungkin dia terlalu banyak experience ya. Jadi dia tiba-tiba berjelajah ke lokasi A, wow ini bagus, tiba-tiba dia menjelajah ke daerah B gitu, oh ini bagus, terus dia jadi galau. Gue terus harus apa sih kalau bahasa profesor, mengejawantahkannya itu seperti apa gitu kan. Nah kalau kayak gitu jadi jalan tengahnya, balik aja ke fungsinya. Bapak maunya ini ruang apa Pak? Gak mungkin Pak, ibarat kata Bapak misalkan desain ruang tidur seperti ruang kamar mandi gitu. Itu nggak mungkin sekali itu. Itu jauh banget. Itu jauh banget sih ya. Iya. Ya seperti itu sih gambarannya. Gitu ya. Saya mau ngembangin lagi tapi takut nggak nyambung punyanya. Saya gitu dulu ya. Terus apa yang Bro Adam lakukan ketika mengalami kebuntuan? Misalnya nggak ada ide nih, tapi lagi dikejar target. Ada tips apa? Sebenarnya sih paling gampang tidur sih. Kalau udah nggak ada ide itu berarti otaknya udah stuck. Jadi somehow gue ingat omongan teman gue yang bilang begini. Waktu itu kita lagi nyari ide waktu ikut lomba, terus dia bilang, udah Adam, kalau nggak ada ide tidur aja. Nanti biasanya pas bangun pagi suka kepikiran. Oh ya juga gitu ya. Kepikiran belum kelar gitu. Nah di situ langsung kepacu tuh, adrenalin kita naik. Woi, idenya keluar gitu. Kayak gitu sih sebenarnya. Tapi cenderung berhasil tuh cara seperti itu biasanya. Kenapa nggak ngopi atau apa gitu? Setiap orang sebenarnya pendekatannya beda-beda ya. Ada yang memang dia intelligence banget gitu ya, cerdas banget. Yang gue juga kadang nggak ngerti dari mana ide itu bisa muncul gitu. Atau dia habis ngapain sih nih orang ya gitu. Tahajud gitu misalnya. Tapi juga nggak ujung-ujung langsung dapetin gitu ya. Iya, emang macam-macam sih ya. Macam-macam, cuman kalau gue sendiri kadang lebih suka
ya memang otaknya harus istirahat, tidur sebentar. Nah biasanya pada saat biasanya gini, momen sebelum tidur itu kita mulai berpikir sampai ketiduran. Ntar tiba-tiba kayak kebangun dan oh iya ini gini aja gitu, seperti itu. Nanti keluar ya kita terapin ke desain kita. Ya, boleh saya persingkat ya, berarti selama masa sedang tidur biar ruhnya yang bekerja gitu. Iya gitu ya. Kalau bisa gitu tuh, jadi gambar kerjaan gue itu selesai semua gitu ya, sesuai deadline gitu. Ekspektasinya gitu. Pas bangun jasad udah tinggal gitu. Kayak tiba-tiba perasaan gue tadi tidurnya di kasur, kok bangun-bangun udah depan laptop gitu. Ya, itu ide bagus sih sebenarnya. Itu mungkin para supranatural harus bisa mengeluarkan ide gitu, gimana caranya kursus metafisik gitu ya. Kita kembangin obatnya lah. Iya, kita kembangin obatnya. Oke, cukup sampai di sini untuk part 1. Kita selesaikan dulu. Besok kita akan lanjut part 2. Oke? Oke. Terima kasih, sampai bertemu kembali.